Selamat datang di channel Neurologi 0717. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi di channel Neurologi 0717. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang jurnal ya, Preventing Problematic Internet Use During the COVID-19 Pandemic. Nah, jadi akan disampaikan oleh Dr. Andre Stefanus Panggabean. Beliau adalah residen neurologi di FKUGM. Ini kemarin membahas jurnal tentang dampak dari pandemi tahun 2020 ini. Salah satunya adalah penggunaan internet yang berlebihan. Nah, sebenarnya bagaimana sih dampaknya yang mungkin dampak negatif? Nanti ada dampak negatif apa positif, Pak Andre? Jadi untuk internet sendiri sebenarnya selama COVID ini ada dampak negatif dan dampak positifnya juga, ya. Berdasarkan orangnya masing-masing sebenarnya. Oke. Baiklah, ini langsung saja kita masuk ke slide presentasinya dari Dr. Andre ya. Langsung aja Pak Andre. Baik. Terima kasih Dr. Lutfi. Pada saat ini saya akan sedikit mempresentasikan jurnal yang berjudul Preventing Problematic Internet Use During the COVID-19 Pandemic Consensus Guidance, yaitu sebuah konsensus yang dibuat oleh beberapa orang psikologi sebenarnya, tetapi bisa kita manfaatkan sebagai tenaga medis untuk mengurangi dampak dari penggunaan internet yang berlebihan. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa COVID-19 yang muncul pada tahun 2019, bulan Desember, tepatnya di Wuhan, itu mengakibatkan salah satu pandemik yang cukup besar, sehingga WHO pun melakukan tindakan preventif, yaitu dengan social distancing. Artinya adalah kita harus menjaga jarak, penutupan sementara tempat-tempat yang ramai seperti tempat institusi atau hiburan, bahkan menyarankan orang-orang untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan. Dari social distancing ini akan muncul dampak sebenarnya, yaitu menambah ketakutan terhadap COVID, dan lockdown itu sendiri juga menambah ketakutan tersendiri bagi masing-masing orang, sehingga meningkatkan stres, kecemasan, dan depresi, yang dimana ketika muncul tanda-tanda ini, orang akan lebih memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat coping dan adiktif. Artinya yang seperti bermain game, menonton televisi, bahkan sampai menggunakan zat-zat psikoaktif. Lama-lama yang awalnya mencoba-coba bisa menjadi suatu ketergantungan, dan semakin lama, semakin ketergantungan akan mengakibatkan penurunan aktivitas dari orang itu sendiri, baik secara sosial maupun secara pribadi sehari-hari. Ya, sebenarnya untuk teknologi informasi ini, seperti game, kemudian internet dan sebagainya, memiliki dua sisi. Dampak positifnya, terutama pada saat COVID terjadi ini, dia memastikan bahwa informasi-informasi yang diperoleh di suatu negara itu dapat dialirkan ke negara yang lain, sehingga pengembangan obat atau penelitian terkait penyakit tersebut bisa lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian juga bagi orang-orang yang memang tidak bekerja di bidang COVID, itu bisa membantu untuk melakukan pekerjaan atau belajar dengan tetap menjaga isolasi. Kemudian selain bekerja juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan. Kemudian bagi orang yang ingin mengetahui tentang masalah kesehatan dapat mencari juga melalui teknologi informasi ini. Kemudian bahkan teknologi informasi juga bisa digunakan sebagai media konsultasi atau yang kadang kita sebut sebagai telemedicine. Nah, salah satunya ini sekarang ini ya berarti ya, memberikan materi untuk kesehatan, sama mungkin bisa konsultasi, nanti komen aja di bawah ya. Oh iya. Nah, itu dampak positifnya ya? Iya, itu baru positifnya. Nah, sekarang yang negatifnya. Ya, seperti mata koin, memang ada dampak negatif dari penggunaan internet sendiri, apalagi jika penggunaan yang berlebihan. Penggunaan yang berlebihan cenderung menghasilkan aktivitas-aktivitas yang bersifat adiktif,
seperti bermain game terlalu sering, bahkan seperti melakukan tindakan-tindakan berjudi atau malah menonton yang bersifat pornografi. Yang dimana aktivitas adiktif seperti ini dapat mengakibatkan gangguan fungsi personal, sosial, bahkan sampai okupasional. Akibatnya waktu yang bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih efektif malah tidak tercapai, malah dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak efektif. Oke. Nah, inti dari jurnal ini sebenarnya memberikan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan untuk mengurangi penggunaan internet yang berlebihan. Jadi mereka membagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum mereka merekomendasikan pertama untuk membuat jadwal rutin setiap harinya. Seperti kegiatan bekerja atau belajar itu perlu dijadwal. Kemudian juga jangan lupa tetap bersosialisasi dengan orang-orang, karena sebenarnya WHO tidak melarang untuk kegiatan sosialisasi, tapi yang penting adalah menjaga jarak. Kemudian jangan lupa untuk mengatur kegiatan untuk hiburan juga, tetap beraktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik sendiri WHO sudah mengeluarkan satu guideline khusus berisi aktivitas-aktivitas fisik yang bisa dilakukan rutin. Jika nanti diperlukan nanti akan kita share. Kemudian jangan lupa juga jika memang punya hobi atau aktivitas yang ternyata bisa membawa dampak baik, seperti misalnya bermain musik atau menjahit dan sebagainya, akan lebih disarankan melakukan kegiatan seperti itu dibandingkan penggunaan internet yang tidak bermanfaat. Kemudian juga rekomendasinya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental dengan istirahat yang cukup, makan teratur, jaga kebutuhan cairan, dan jaga kebersihan diri. Mengapa? Karena sebenarnya dengan aktivitas fisik itu sendiri itu bisa bisa meningkatkan kemampuan tubuh untuk menghadapi virus, terutama pandemik virus ini, di mana aktivitas fisik itu dapat menurunkan level hormon stres dan meningkatkan endorfin. Endorfin ini ternyata setelah dilakukan penelitian memiliki efek untuk meningkatkan sistem imun. Selain itu juga di luar konteks ini memang untuk sistem imun sendiri pada saat kita melakukan aktivitas fisik yang sifatnya moderate, jadi tidak berlebihan, itu ternyata meningkatkan jumlah respon dari sistem imun sendiri. Gitu. Tetapi apabila berlebihan itu malah menurunkan sistem imun, jadi tetap menjaga aktivitas fisiknya yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian juga untuk selama COVID ini penting juga kita memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya relaksasi. Tiap-tiap orang berbeda untuk kegiatannya. Contoh kegiatan yang bisa digunakan sebagai relaksasi yaitu dengan membaca, menulis, mendengarkan musik, atau bahkan meditasi. Kemudian jika kita memiliki masalah, akan lebih sangat bermanfaat untuk kita jika kita mau mengkomunikasikan masalah tersebut itu dengan orang terdekat. Karena dengan mengkomunikasikan seperti itu, maka beban kita terhadap masalah itu bisa berkurang. Dan jangan lupa bagi teman-teman sekalian yang ternyata bisa memiliki kesempatan untuk tinggal saat ini bersama keluarga, jangan lupa untuk memiliki waktu bersama keluarga sendiri. Tetapi juga penting kita memiliki waktu untuk diri kita sendiri-sendiri. Karena biasanya jika kita berada di satu tempat yang sama dalam waktu yang lama akan meningkatkan resiko konflik. Sehingga tetap beri waktu untuk keluarga dan beri waktu untuk diri kita sendiri. Kemudian ini adalah rekomendasi spesifik yang diajukan oleh jurnal ini terkait penggunaan internet. Kita sebaiknya memonitor atau mengawasi untuk penggunaan internet itu sendiri. Kita bisa menggunakan timer atau waktu yang kita hitung selama kita menggunakan alat-alat komputer, televisi, video game, dan smartphone. Kemudian bagi yang kurang penting seperti komputer atau smartphone, itu bisa kita kasih jarak, maksudnya kita taruh di tempat yang sulit dijangkau. Harapannya dengan seperti itu akan mengurangi akses kita untuk menggunakan teknologi tersebut. Dan juga apabila tidak terlalu dibutuhkan, kita dapat mematikan suara notifikasi
kemudian mengurangi penggunaan media sosial, kemudian juga mungkin jangan terlalu sering membaca berita terkait pandemi ya, karena terkait berita ini kadang memberikan efek secara tidak langsung, itu mengganggu kesehatan psikis kita. Tetapi boleh tetap untuk mengikuti berita-berita yang terkait dengan pandemi atau dengan yang lain. Kemudian bagi teman-teman yang sudah memiliki anak, penting untuk mengatur penggunaan internet, karena pada anak-anak atau remaja muda memang paling rentan untuk terjadinya yang kita sebut internet game disorder, yaitu kecanduan terhadap game dan penggunaan internet. Untuk mengaturnya, itu kita bisa membuat peraturan, mungkin terkait penggunaan laptop hanya bisa digunakan di jam berapa saja, dan tidak boleh digunakan di jam berapa saja. Atau bahkan kita bisa memberikan contoh dengan cara ikut berpartisipasi selama penggunaan internet itu berlangsung. Atau bahkan bisa bermain game bersama. Karena dengan itu kita bisa sekalian mengajarkan, sekalian menunjukkan bagaimana cara penggunaan internet yang baik dan benar. Kemudian ada beberapa aplikasi yang selama ini sudah ada di Play Store atau App Store, yang dimana kita bisa membatasi untuk penggunaan internet atau penggunaan smartphone yang kurang bermanfaat. Dengan seperti itu kita akan mengurangi dan membatasi kegiatan yang bersifat adiktif seperti bermain game atau bahkan online shopping. Dampaknya nanti akan menurunkan resiko terjadinya kecanduan dan dapat menurunkan resiko kerugian finansial. Kemudian ada beberapa cara juga, yaitu dengan menggunakan alat-alat analog seperti mungkin jam. Kita mungkin bisa menggunakan jam yang bersifat analog seperti jam tangan, jam dinding untuk melihat jam. Karena apabila kita menggunakan handphone akan meningkatkan resiko kita menggunakan handphone untuk tujuan yang kurang produktif. Misalnya malah membuka media sosial atau malah membuka untuk bermain game. Kemudian tetap jaga komunikasi dengan keluarga dan teman. WHO pada awalnya memang menslogankan social distancing, tetapi selanjutnya diubah menjadi physical distancing, karena sebenarnya tidak perlu ada gangguan pada komunikasi sosial, tetapi kita harus tetap menjaga jarak saja intinya. Boleh bersosialisasi tetapi tetap menjaga jarak. Caranya dengan apa ya? Beberapa sudah muncul aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan video konferensi, atau bahkan kita bisa bermain game bersama, tapi tetap dilihat untuk waktu bermainnya. Dan yang terakhir, jika memang sudah menunjukkan tanda-tanda yang sepertinya sudah mulai kecanduan, dapat menghubungi ahli-ahli yang terkait dengan permasalahan tersebut. Contoh, dokter atau psikologis. Kemudian apabila kita meminta atau mencari pertolongan di tahap awal, biasanya akan jauh lebih efektif untuk memperbaiki gejala kecanduan dibandingkan kalau kita sudah kecanduan di tahap akhir. Secara umum, yang bisa kita ambil dari jurnal ini adalah seperti ini. Jadi pandemi COVID ini sendiri mengakibatkan kita harus menjalani protokol isolasi atau bahkan bekerja dari rumah atau yang disebut dengan WFH, di mana dengan seperti itu akan meningkatkan akses kita terhadap penggunaan internet yang berlebihan. Akibatnya adalah akan terjadi resiko yang lebih tinggi terjadi terhadap adiksi internet itu sendiri. Tetapi kita punya step-step yang bisa mencegah untuk terjadinya adiksi. Membuat jadwal rutin, jaga kesehatan fisik dan mental, substitusi aktivitas penggunaan internet dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat dan produktif, monitor penggunaan internet, dan juga jaga komunikasi dan bersosialisasi dengan kerabat. Dan apabila sudah terjadi adiksi, tidak pernah ada kata terlambat, tetap minta pertolongan pada profesional. Mudah-mudahan dengan bantuan tersebut akan membantu mengobati adiksi tersebut. Seperti itu Dr. Lutfi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa kita lanjutkan. Oke, terima kasih Dr. Andre. Ya, menariknya ini memang setelah terjadi pandemi ini banyak orang menggunakan internet ya. Ya, salah satunya sekarang ini
melihat YouTube itu juga internet, tapi melihat YouTube dengan yang edukatif itu menurut saya masih wajar ya. Cuma nanti tadi juga disarankan bahwa untuk dampak positif dari pandemi ini ternyata bisa melihat pendidikan tentang kesehatan ya, salah satunya edukasi ini ya. Mungkin sekian aja ini dari pemaparan jurnal ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis.